Baik, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian dari tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin merupakan nun sakinatu za'idatu talhaqu akhiral ismi mu'rab. Isim yang mu'rab. Lafdhon la kitabah, berarti dia itu hanya lafaznya saja, tidak ada di Wahia halatu tari'atu taqa'a fil akhiril ismi. Jadi dia itu terletak di akhir isim, di akhir kata sifat maupun kata benda. Al-farqu baina nun wa tanwin, perbedaan antara nun dan tanwin. Seperti yang dilihat, tanwin itu merupakan harokat tari'atu taqa'a fil akhiril ism. Jadi tanwin itu merupakan harokat yang berada di akhir isim, yang berada di akhir kata. Sedangkan nun itu merupakan huruf asli min binyatil kalimah. Jadi dia itu merupakan huruf asli yang berada di kalimat, tersebut. Seperti yang dicontoh, kalau tanwin itu ada khairun, harokatnya ada di situ, ada domatain. Sedangkan untuk contoh nun itu ada ramadanun, ada huruf nunnya di situ. Di kalimat itu tuh ada huruf nunnya. Kalau seandainya dihilangin harokat yang di khairun itu dihilangin harokatnya, kalau yang di ramadanun itu dihilangin juga harokatnya, akan dibaca, kalau yang untuk khairun tadi itu akan dibaca khair, nggak ada harokat domatainnya tadi. Sedangkan kalau yang untuk di ramadanun, kalau dihilangin domatainnya tetap akan dibaca ramadan, tetap ada nunnya di situ. Anwa'ut tanwin wa alamatuhu, jenis-jenis tanwin dan alamat-alamatnya. Ada 3 jenis tanwin. Yang pertama, tanwinud domi atau tanwin domah. Wa alamatuhu, alamatnya dummatani fauqal harfil akhir minal kalimatil mu'arabah. 2 domah di atas huruf akhir dari kalimat yang mu'rab, kalimat yang bentuknya mu'rab. Watursamani hakada, yang bisa digambarkan atau bisa ditulis dengan contoh dengan gambar berikut, itu dengan domah yang di atasnya itu terdapat kurung. Fauqal harfi ayan kana nawahu, di atas huruf di akhir kalimat, dengan catatan kalimat tersebut mu'rab. Contohnya, hadhihi wardatun jamilatun. Contoh berikutnya, Muhammadun tilmidun mujtahidun, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu tanwinul fathi. Ada tanwinul fatah, tanwin fatah atau tanwinun nasbi. Wa alamatuhu, dan alamatnya fathatani fauqal harfil akhir minal kalimatil mu'rabah, yaitu 2 fathah di atas huruf akhir dari kalimat mu'rab. Wa tursamani hakada, yang bisa digambarkan sebagaimana gambar berikut, yaitu 2 fathah di atas huruf. Contohnya, al-misal, ishtaraitu qurratan jamilatan, syarabtu ma'an baridan, dan qara'tu qasidatan mu'aththiratan, kemudian fil laili naro nujuman lami'atan. Kemudian yang ketiga, tanwinul kasri atau tanwin kasrah. Wa alamatuhu, dan alamatnya kasrotani tahtal harfil akhir minal kalimatil mu'rabah. 2 kasrah di bawah huruf akhir
dalam kalimat yang mu'rob. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Nyayang Septian pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mengenai kaifiyatul kitabatut tanwin, tata cara penulisan tanwin, tepatnya yaitu tanwin nasab. Yang pertama, tuktabu alamatut tanwinun nasbi alal harfil akhir minal kalimat idza kanat muntahiyatan bita'in marbutatin. Jadi, tanwin nasab itu ditulis di atas huruf akhir dari sebuah kalimat apabila kalimatnya tersebut diakhiri dengan ta marbutoh. Contohnya, a'tani walidi hadiyatan qimatan. Pada kalimat hadiyatan qimatan di sana merupakan dua kalimat yang diakhiri dengan ta marbutoh, maka tanwin nasabnya bunyi an-nya itu tanwin nasab ditulis di atas ta marbutoh tersebut. Penulisan yang kedua, yuktabu tanwinun nasbi fawqal harfil akhir minal kalimat al-muntahiyah bi alifin maksurah sawa'un akanat al-alifu maktubatan kama nuntikuha alif am ala syaklin ya'in ghairu mankutoh ya. Jadi tanwin nasab itu ditulis di atas huruf akhir dari sebuah kalimat yang diakhiri dengan alif maksurah. Bisa alifnya itu yang ditulis sebagaimana kita mengucapkannya alif, atau di atas syakal ya yang tidak biasa kita ucapkan, yaitu alif maksurah, alif yang berbentuk seperti ya. Contohnya, hamaltu ason. Nah, pada kalimat ason di sana terdapat alif yang ditulis dengan alif biasa, maka tanwin nasabnya fathah tainnya ditulis di atas alif tersebut, ain sod alif. Nah, kemudian contoh yang kedua yang berbentuk alif seperti iya, yaitu kalam tu fatan. Nah, di sana pada kalimat fatan alifnya itu berbentuk seperti iya, yaitu alif maksurah, maka sama penulisan tanwin nasabnya fathatainnya ditulis di atas alif tersebut. Penulisan yang ketiga yaitu yuktabu tanwinun nasbi alal harfil akhir minal kalimatil mutalawati bi alifin zaidah, alif tanwin nasab, sawa'un akanat al alifu muttasila bil harfil akhir am kanat munfasilah anil harfil akhir. Jadi tanwin nasabnya itu ditulis di atas huruf akhir dari sebuah kalimat yang dibaca dengan alif tambahan, yaitu alif tanwin nasab. Sawa'un akanat al alifu muttasilah. Jadi boleh alifnya itu yang bersambung dengan huruf akhir dari kalimat tersebut, atau berpisah dari huruf akhir kalimat tersebut. Contoh yang bersambung dengan huruf akhir pada kalimat, makastu fi makatin usbu'an. Nah, pada kalimat usbu'an ainnya itu ditanwin, tanwin nasab yaitu fathatain. Oleh karena itu ainnya memerlukan alif tambahan, yaitu alif tanwin nasab, alif zaidah. Maka ditulisnya hamzah, sin, ba, waw, ain, dan alif. Tapi tanwin nasabnya tersebut ditulis di atas huruf ainnya, usbu'an. Contoh yang berpisah, zurtu baldan ba'idan. Pada kalimat baldan dan ba'idan di sana merupakan dua kalimat yang diakhiri dengan tanwin nasab atau fathatain, tapi alifnya, alif tambahnya, alif tanwin nasabnya itu terpisah dari huruf dalnya, maka penulisannya tetap tanwinnya itu ditulis di atas huruf dalnya, baldan ba'idan. Mungkin cukup sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tuzadu alifut tanwinin nasbi fi mawadhi'il atiyah. Mengenai ditambahkannya alif ketika ada tanwin nasab atau fathah tain. Yang pertama yaitu fil ismil muntahi bi harfis sahih, di mana ketika isim diakhiri dengan huruf sahih. Contohnya syahadtu rajulan qadiman. Yang kita bisa lihat di sini seperti contohnya dalam kalimat rajulan qadiman. Nah, di sana ada terdapat fathah tain atau tanwinun nasbi, dan setelahnya itu ditambahkan dengan alif. Contoh selanjutnya, wa azawalu amalan syarifan washtaraitu kitaban jadidan, ay fil kalimat, atau dalam kalimat rajulan qadiman amalan syarifan kitaban wa jadidan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua
yaitu fil ismi al-muntahi bihamzati mutatarrifah qablaha waw, atau dalam isim yang diakhiri dengan hamzah mutatarrifah qablaha waw, dan yang dimana sebelumnya itu terdapat huruf waw. Misalnya, contohnya, ishtaraitu wa'an ma'lu'an bizaiti. Di sini contohnya dalam kalimat ma'lu'an. Mamlu'an, dalam kalimat mamlu'an. Di sana terdapat huruf tanwin nasab atau fathah tain, yang dimana sebelumnya itu terdapat huruf waw, maka di situ ditambahkan alif. Contoh selanjutnya yaitu tawadda'u ar-rajulu wudu'an, dan wala ta'malu su'an. Contohnya dalam kalimat majzu'an, maubu'an, dan mabdu'an. Yang ketiga yaitu fil ismi al-muntahi bihamzah mutatarrifatin qablaha harfus sahih sakinun wala yumkinu wasluhu bima ba'dahu, yaitu dalam isim yang diakhiri dengan hamzah mutatarrifah dan qablaha, dan sebelumnya itu terdapat huruf sahih yang sukun dan tidak memungkinkan penulisannya itu hamzah dengan alifnya itu bersatu. Contohnya, juz'un menjadi juz'an, rod'un menjadi rod'an, roz'un menjadi roz'an, dan bad'un menjadi bud'un menjadi bud'an. Contoh penulisannya itu tidak dapat diwasalkan atau disatukan. Kemudian yang keempat yaitu ada yang keempat fil ismi al-muntahi bihamzah mutatarrifah qablaha ya'an au harfus sahih sakinun, yaitu dalam isim yang dimana diakhiri dengan hamzah mutatarrifah, yang dimana sebelumnya itu terdapat huruf ya atau huruf sahih yang sukun, wa yumkinu wasluhuma bi alif tanwin, dan memungkinkan diwasalkan alif tanwin tersebut atau bisa disatukan gitu penulisannya. Wa inda idzin taktubul hamzah ala nibrah, dan penulisannya itu hamzah bisa disatukan. Contohnya, syai'un menjadi syai'an, diwasalkan begitu, disatukan penulisannya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu bari'un menjadi bari'an, mil'un menjadi mil'an, bot'un menjadi bid'an, dan daf'un menjadi daf'an. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tuhzafu alifut tanwinil fathi fi mawadi'il atiyah, yaitu dihilangkannya alif tanwin fathah terdapat 4 syarat, yaitu yang pertama al-asma'u al-muntahiyah bitai marbutah, yang dimana isim-isim yang diakhiri dengan ta marbutah itu tidak bisa ditambahkan atau dihilangkannya alif. Contohnya, alqaitu kalimatan mu'aththiratan. Yang kedua, al-asma'u al-muntahiyah bi alif maksurah, yaitu isim-isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Contohnya, ra'aitu fata yahmilu ason. Contohnya ason di sini kata atau bentuk dari aso itu sendiri asalnya itu
terdapat alif, jadi itu bukan ditambahkan memakai alif. Yang ketiga, al-asma'u al-muntahiyah bi alif alaiha hamzah, yang dimana isim-isim yang diakhiri dengan alif atau hamzah, yang di hamzah di atas alif. Contohnya itu dakhaltu malja'an wasi'an. Seperti kita bisa lihat dalam kalimat malja'an di sini. Si hamzahnya itu di atas alif, maka di sini fathah tain atau tanzi atau tanwinun nasbi ini tidak bisa ditambahkan oleh alif. Selanjutnya yang keempat yaitu al-asma'u al-muntahiyah bihamzati ba'da alif. Itu isim-isim yang diakhiri dengan hamzah yang dimana hamzah tersebut setelah alif. Contohnya irtadaitu rod'an aniqan. Contohnya ini seperti dalam kalimat rod'an. Di sini huruf yang terdapat fathah tain tersebut yaitu setelah setelah alif, maka setelah tanwin tersebut tidak boleh ditambahkan alif. Mulahazahnya, catatannya yaitu minal akhtai asya'i'ah kitabatut tanwin alal alif. Kebanyakan atau terkadang cara atau penulisan yang salah itu, penulisan tanwin yang salah itu yaitu dengan menempatkannya di atas alif, bukan di huruf sebelum alif. Wasahihu an taktuba alal harfi alladhi qabla alif, dan yang benarnya itu menempatkan tanwinnya itu adalah huruf sebelum alif. Li'anna tanwin sakinah, li'anna tanwini nunus sakinah wal alifu sakinatun wala yajtami'u sakinah wala yajtami'u sakinani. Karena tanwin itu adalah nun yang sukun dan alif itu adalah nun yang sukun. Alif itu sukun juga, jadi tidak boleh huruf sukun bertemu dengan sukun. Contohnya Zaidan, Ason, Fatan. Cara penulisannya di sini salah gitu. Menempatkan tanwinnya yang benar adalah Zaidan, Ason, Fatannya ini penulisan tanwinnya itu sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ika Lestari. Di sini saya akan menjelaskan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Yang alif lam samsiyah, lamu tuktabu wala tuntiku. Jadi lamnya itu ditulis akan tetapi tidak diucapkan. Jadi si alif lam samsiyahnya itu si lamnya ditulis tapi tidak diucapkan. Waya tibadaha harfu musyaddadah, dan setelah alif lamnya itu huruf yang bertasdid. Contohnya asyamsu musriqatun. Nah, yang menjadi alif samsiyahnya itu asyamsu. Asyamsu, alif lamnya ditulis tapi tidak diucapkan. Contoh yang kedua ar-rajulu qadimun. Yang ketiga at-tamaru ta'amu mufidun. Yang keempat as-thimaru nadijatun. Al-ahruful lati ta'tiba dalam asyamsiyah kama fil amsilati sabiqah. Huruf-huruf yang datang setelah alif lam samsiyah seperti contoh yang di bawah, yaitu asyinu, arra'u, at-ta'u, as-sa'u, as-sodu, ad-dodu, az-zalu, an-nunu, ad-dalu, as-sinu, az-zo'u, az-zayu, at-ta'u, al-lamu. Ada tilkal huruf arba'atu asyara harfan. Bilangan huruf alif lam samsiyah itu ada 14. Jumi'at fi awaili kalimati al-bait at-tali. Dikumpulkan pada awal kalimat tibtum masir rahman tafuj dibdani amda su'azani jurasyarifan lil kiram. Yang kedua itu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu
lamu tuktabu wa tuntiku. Lamnya itu ditulis dan dibaca. Jadi si alif lamnya ditulis dan juga dibaca. Wa yatasilu biha harfu mutaharrik holun minat tadipi au asyidah wa takunu sakinah. Dan bersambung dengannya itu harap yang berharokat, akan tetapi kosong dari tasdid atau sidah, wa takunu sakinah, dan menjadi sukun. Contohnya al-asadu malikul gobah. Yang menjadi contoh itu al-asadu. Nah, al-asadu di sini alif lamnya ditulis dan juga dibaca. Contoh yang kedua al-badru munirun. Yang ketiga al-jamalu safinatus sohro. Yang keempat al-hilmu sayyidul akhlak. Al-huruful lati tatiba dalam al-qamariyah kama fil amsilati sabiqah. Huruf-huruf yang datang setelah alif lam qamariyah yaitu al-ba'u, al-jimu, al-ha'u, al-kha'u, al-ainu, al-ghinu, al-fa'u, al-qafu, al-kapu, al-mimu, al-ha'u, al-wawu, dan yang terakhir al-ya'u. Ada duha arba'atu asyara harpan. Bilangan hurufnya ada 14 juga. Jumi'at fil ibarah at-taliyah. Dikumpulkan dalam satu ibarat ibgihah jaka wa khof aqimah. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauziah. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan materi tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Bagian jim dan dal. Untuk bagian jim, idza zahalat alam asyamsiyah ala ismin yubda'u bilamin katabat alamani ma'an duna hadfin. Jadi jika alif lam syamsiyah dimasukkan kepada isim yang diawali dengan huruf lam, maka ditulis kedua lam tersebut bersamaan tanpa harus dihapus. Seperti contoh lukmatun. Nah, jika dimasukkan alif lam syamsiyah, maka lamnya itu ditulis 2. Jadi nggak usah dihapus lamnya. Jadi al-lukmatu. Untuk bagian dal, tahdhifu hamzatul wasal min alif lam syamsiyah au alif lam qamariyah idza dhahalat 'alaiha lamul jar. Dihapus hamzah wasal dari alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah jika dimasukkan kepada alif lam tersebut lamul jar. Seperti contohnya yaitu al-muallim. Jadi jika dimasukkan lamul jar, maka hamzah wasalnya itu dihapus. Jadi lil muallim, ditulisnya itu tanpa hamzah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya.